Beliau menyampaikan agar kita waspada untuk menggunakan kedua mata ini, karena mata ini sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita sehari-hari. An-nadharatu sahmun masmumun min sihamin iblis. Pandangan adalah salah satu busur panah yang beracun yang dimiliki oleh iblis. Manakala kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Allah, maka iblis telah memanahkan busur beracun tersebut di dalam hati kita. Entah itu busur beracun berupa kesombongan, bisa jadi busur beracun berupa syahwat, bisa busur beracun berupa iri dengki. Waliyadzubillah min dzalik. Hati-hati. Dengan kita salah mempergunakan mata, kita melihat sesuatu yang di situ menjadi fitnah, maka dimanfaatkan oleh iblis dengan busur panah. Anda pernah lihat fantasi film kartun? Ada seperti Permadani, bukan Permadani, apa itu? Seperti putri yang menggunakan sayap itu apa? Kayak apa itu? Film kartun, apa jenisnya? Hah? Apa? Hah? Peri. Peri. Peri menggunakan busur panahnya, kayak love gitu ya. Seret. Mereka, orang-orang kafir itu semua membaca Quran, membaca hadis. Jadi ketika mereka membaca ini, menerapkan di dalam fantasinya bahwa itu benar. Film-film kartun peri kan, ada laki-laki sama perempuan, terus ada peri, dia memanahkan love, masuk di dalam tubuhnya si perempuan atau masuk di dalam tubuhnya si laki-laki. Ini mengamalkan hadis Nabi Muhammad. Jadi film kartun, Anda tahu filmnya Harry Potter, filmnya Avenger, itu semua mereka membaca fantasi yang ada di Al-Quran. Nggak ada yang enggak. Fantasi mereka itu kalau berfantasi, melihat, mereka itu percaya dengan Al-Quran, tapi mereka mengingkari. Karena apa? Allah tidak membukakan pintu hidayah. Tapi kalau kita lebih percaya mereka daripada Al-Quran. Jadi Allah memberikan perintah, kalau mau negara ini aman, terapkan syariat, ajarkan Quran dan hadis. Kita berpendapat Quran dan hadis tidak bisa diterapkan di negara kita, ya kan? Itu contohnya seperti itu. Di antaranya apa? Di dalam medis, ya, dalam medis, makan dan minum itu tidak boleh menggunakan cara dengan berdiri, nggak boleh. Apa sebab? Makanan itu, jika seseorang makan dan minum dengan berdiri, dia akan diberikan penyakit yang tidak ada obatnya oleh Allah. Dikasih penyakit yang tidak ada obatnya. Pada masa itu umat Islam mengatakan, yo rai podo wae. Apa bedanya makan dengan berdiri dengan duduk? Apa bedanya? Enggak ada beda. Habib fadhal Habib sini. Habib. Jadi apa bedanya? Enggak ada beda. Ketika orang kafir secara medis mengatakan, sungguh benar yang dikatakan oleh pemimpinnya umat Islam, Nabi Muhammad. Orang kalau berdiri itu ada di dalam tubuh namanya springer atau saringan, filter. Untuk apa? Menyaring bakteri agar tidak langsung masuk ke dalam usus. Dan springer ini terbuat dari asam yang sangat kuat. Asam, serat asam yang ketika makanan itu masuk difilter dulu. Kalau ada bakteri pasti mati bakteri. Nah, springer ini bisa aktif manakala dalam posisi duduk. Kaki dilipat atau agak nekuk, posisi duduk begitu, baru springer itu aktif, buka gini, kayak katup, kayak klep gitu. Buka, plek, buka dia. Tapi kalau berdiri dia nggak aktif. Untuknya Rasulullah mengatakan, orang kalau makan dan minum menggunakan
cara berdiri, dia akan terkena penyakit yang tidak ada obatnya. Maknanya apa? Bakteri aktif akan masuk di dalam perutnya. Oh ya, begitu orang kafir meneliti dengan medis, dengan fakta, dengan ilmu, dengan ilmiahnya, kita baru percaya. Iya yo, bener loh. Nabimu ini sopo sebenarnya? Nabi kita itu siapa? Orang kafir apa Nabi Muhammad? Kenapa ucapan Nabi Muhammad terus kita buktikan dengan pengetahuan orang kafir? Ini kan tidak masuk akal. Begitu juga dulu, masyarakat dulu itu anaknya kecil-kecil usia 3 tahun, 4 tahun udah dikenakan menggunakan emas. Makanya saya juga sampaikan hati-hati ya. Anak kita yang belum berusia balik jangan digunakan emas, jangan. Kalau sudah balik silahkan. Karena apa? Emas ini berbahaya sekali, dan bisa mengurangi kesehatan di dalam tubuh. Makanya kata Rasulullah, uhilla zahaba wal hariru li inna fi ummati wa hurima ala dzukuriha. Aku telah haramkan emas dan sutra bagi umatku digunakan laki-laki, tetapi halal untuk perempuan. Pada masa itu nggak ada beda, laki-laki perempuan pakai emas nggak ada beda. Tapi ketika dibuktikan secara medis lagi, orang kalau menggunakan logam emas ditunjang dengan gaya gravitasi bumi, di dalam tubuh manusia ada gelombang elektrik yang bisa mengeluarkan pancaran radiasi. Sel yang bersifat sehat akan dirusak dengan radiasi ini, sehingga sel yang sehat menjadi sel darah kanker. Lalu kenapa dikatakan boleh untuk perempuan? Karena efek radiasi tersebut akan keluar melalui darah menstruasi. Untuknya perempuan yang sudah menopause. Perempuan sudah menopause, apa itu perempuan yang sudah tidak menstruasi? Hendaknya jangan sekali-kali menggunakan emas. Apa sebab? Darahnya sudah beku, emas tetap digunakan, radiasi dan ini nggak bisa keluar, dia akan mati dalam keadaan membawa kanker. Faliyadzubillah min dzalik. Ini sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita nggak percaya. Begitu dibuktikan, ini buktinya, ini ilmiahnya begini. Betul ya, dicopot emasnya. Sekali lagi, nabinya itu bukan Rasulullah, nabinya orang kafir. Nah ini orang itu ketika berpikir tentang syariat tidak cocok di negara ini. Ini orang yang sudah tidak bisa menjangkau apa yang ingin, hikmah yang diberikan oleh Allah, diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, penting juga untuk kita bahwa negara Timur Tengah itu tidak menerapkan syariat. Siapa bilang Timur Tengah itu hancur karena menerapkan syariat? Siapa bilang? Sini, saya mau tahu. Saya S3 doktor ya, meneliti masalah ini. Mana? Saya mau tahu siapapun orangnya. Saya mau tantang dia. Kalau sampai berani menghadap kepada kita, ayo kita uji lapangan. Hancurnya Timur Tengah itu karena penerapan syariat atau justru ingkar kepada syariat? Mari kita ujian. Ayo. Buktinya yang sampai saat ini tetap berjaya, tidak bisa digoyah, yang menerapkan syariat Palestina. Palestina sampai saat ini tidak bisa tumbang, nggak bisa tumbang Palestina. Di Palestina orang itu kalau mandi 40 hari sekali, Pak. Bahkan mohon maaf, softtek itu dipakai berkali-kali karena saking miskinnya di Palestina itu. Tapi kenapa sampai sekarang kok masih kuat? Digempur kayak begitu dengan Israel, kok masih kuat? Kenapa? Setia kepada hukum syariat. Di Palestina, makanya kalau orang ngomong ya, itu lihat negara Arab hancur. Kenapa? Karena menerapkan syariat. Ini apa ini? Omongan apa ini? Kafir loh orang ngomong kayak gitu loh. Murtad loh dia. Jadi kita harus berbangga dengan negara kita. Harus. Tetapi jangan asobiah, jangan fanatik. Wajib cinta, harus wajib. Kita lahir di sini,
kita makan di sini. Siapapun yang mengganggu negara kita harus kita hadapi. Jihad telah dibuka, sebagaimana dikatakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Mereka sering saya sampaikan di dalam pamflet itu, di dalam quotes, resolusi jihad yang telah digumamkan oleh Mbah Hasyim belum pernah dicabut sampai saat ini. Sewaktu-waktu ada musuh datang, kita akan buka lagi resolusi jihad. Paham ya? Nah, jadi jika seseorang mengatakan syariat itu tidak cocok, otaknya yang nggak mampu, bukan syariatnya yang nggak cocok, otaknya yang nggak mampu. Makanya perundang-undangan ya, perundang-undangan KUHAP, kitab hukum acara pidana. Saya ulangi lagi karena saya doktor S3 masalah hukum ya. Jadi kalau orang berpendapat, marilah kita uji disertasi bersama-sama, kita uji reputasikan, presentasi, menggunakan PowerPoint, kita ayo bedah. Nggak ada yang berani sampai sekarang. Ayo Timur Tengah itu kenapa sampai hancur? Karena yukhalif bihi syariah. Mereka itu ingkar terhadap syariat Allah. Anda mau tahu yang terjadi di Libanon, di Libya? Itu orang nggak ada yang sholat, Pak. Nggak ada yang sholat. Anda pikir terus di negeri Arab, nggak ada yang sholat. Negeri Arab itu, Islam itu Mekah Madinah, keluar dari Mekah Madinah nggak ada. Jeddah, bencong ada. Bencong ada di Jeddah itu. Hanya orang-orang bencong. Terus ke Irak, lihat Irak itu. Mulai apa? Ada narkoba. Ada narkoba, dihasut begini. Mulai. Akhirnya apa? Dia tidak loyal kepada negaranya, meninggalkan syariat hingga mereka bergabung dengan tentara Amerika sampai akhirnya diserang oleh Amerika, hancurlah Irak. Begitu juga dengan Libya. Begitu juga dengan Libanon, Beirut dan lain sebagainya. Mereka yukhallif fihi syariah. Mereka tidak setia kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ada orang ngomong, itu lihat tuh menerapkan hukum syariat, jangan seperti itu. Ini orang yang nggak paham ini aneh ya. Anda diperalat sama orang-orang yang tidak cinta kepada Al-Quran, tidak cinta kepada hadis, tidak cinta kepada salaf. Apa sih salaf? Salaf itu pendahulu kita. Salaf itu pendahulu kita. Salaf, aslaf, khalaf itu adalah pendahulu kita. Dulu di Mesir itu ada gerakan yang namanya nativisasi. Apa gerakan nativisasi? Anda masih ingat enggak? Waktu Mesir digempur dulu. Masih ingat? Coba buka lagi. Ketika Mesir digempur, Mesir sampai porak-poranda, sampai hampir hancur Mesir. Apa sebab? Karena gerakan nativisasi. Apa itu gerakan nativisasi? Memisahkan antara syariat dan budaya. Jadi orang itu dikatakan, kita nggak perlu jadi orang Arab. Untuk apa jadi orang Arab? Nggak perlu kita pakai surban, nggak perlu kita pakai jenggot, nggak perlu kita pakai jubah, dan kita nggak usah juga menggunakan bahasa Arab. Gunakan bahasa kita sendiri, kita lestarikan budaya kita, jangan seperti orang Arab. Nah, ini gerakan nativisasi yang digumamkan, yang digaungkan oleh kaum liberalisme yang tidak kalah jahatnya dengan radikalisme. Jadi ada radikal kanan, ada radikal kiri. Jadi bukan radikal itu cuma satu, tidak, ada radikal kanan, ada radikal kiri. Ada yang namanya radikal ekstremisme, ada radikal yang namanya liberalisme. Jadi yang cocok yang mana diterapkan di negara tersebut yang ditumbuhkan. Indonesia tidak akan pernah tumbuh yang namanya radikal kanan, nggak mungkin. Indonesia ISIS nggak mungkin ada, nggak bisa. Nggak bisa. Masyarakat kita ini seperti Ansor. Masyarakat kita ini psikologis orang yang akan kalah dengan sopan santun. Orang yang akan kalah dengan sopan santun. Orang yang akan kalah dengan akhlakul karimah. Makanya kita lihat Wali Songo ketika itu siapa yang telepon suruh konon jobo ini. Suruh keluar aja. Jadi kalau kita melihat Wali Songo itu ketika dakwah di Indonesia, lihat menggunakan pedang? Enggak.
menggunakan peluru, bom, enggak. Karena daerah ini daerah subur akhlak, sopan, nggak pernah ngomong kotor, nggak pernah caci maki, nggak ada caci maki. Beda dengan daerah-daerah Eropa, Prancis, Spanyol, sana beda. Mereka uji reputasi. Kalau memang engkau utusan Allah, minum racun. Kalau memang engkau benar utusan Allah, ayo kita bertarung. Mereka kayak begitu. Kalau di sini enggak kayak begitu. Mereka itu ditantang. Mereka yang menyebarkan agama itu ditantang di sana. Ini lihat Khalid bin Walid. Kami ini, lihat di dalam syarah kitab Latiful Haddad, lihat. Kita satu negara ini, nggak perlu perang. Kalau memang kamu benar utusan Allah, nggak perlu perang. Minum racun yang kita buat. Makanya ada doa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wasabil alim. Itu dalilnya dari Khalid bin Walid yang diberi ijazah oleh Rasulullah ketika ingin berdakwah atau menyebarkan agama dengan cara meminum racun. Jadi Indonesia ini Wali Songo datang, itu yang Wali Songo ini Mbah Ibrahim, Ahmad Rahmatullah, Sayyidina Ahmad Rahmatullah, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, itu generasi keempat. Generasi ketiga Sayyidina Ibrahim Asmarawondi, Mbah Syekh Jalaluddin, itu generasi ketiga. Syekh Maulana Ishaq yang ada di sini, Mbah Betul Gadir, itu generasi ketiga. Nah, itu gurunya Sunan Bonang dalam tasawuf. Guru tasawuf Sunan Bonang itu Syekh Maulana Ishaq di Bejagung. Itu generasi ketiga. Nah, banyak generasi ketiga yang ada di Tuban ini. Ada generasi kedua, ada juga generasi yang pertama. Saya nggak akan berpanjang-panjang ke sana. Walhasil Indonesia ini ketika dikenalkan syariat, tidak ada satupun orang yang dibunuh, tidak ada pertumpahan darah. Yang paling hebat, tidak ada satupun orang yang tersakiti hatinya. Subhanallah. Mengenalkan syariat, tidak ada orang yang tersinggung, nggak ada yang tersakiti hatinya. Mereka dakwah dengan apa? Sopan, akhlak. Dan mereka Wali Songo ini ketika masuk itu bukan orang-orang miskin, Pak. Bukan orang miskin yang cari swadaya, enggak. Mereka Mbah Ibrahim Sunan Bonang datang ke sini bawa 1,3 ton emas. Paham? 1,3 ton emas dibawa, naik kapal masuk ke Indonesia, jual beli sampai meninggal dalam keadaan hanya memiliki 2 helai kain. Mbah Ibrahim Sunan Bonang. Boleh donya itu sini. Enggak ada mereka. Para pendakwah Dzurriyyatun Nabi yang masuk ke tempat ini itu orang-orang kaya, saudagar-saudagar kaya yang dibiayai, yang diuruni dengan orang-orang yang ada di Hadramut pada masa itu, saudagar-saudagar yang ada di Mekah yang saat ini dipegang oleh Wahabi. Dulu sebelum ada Wahabi namanya Raja Syarif Husain. Nah, Raja Syarif Husain itu bagaimana? Itu ada kisahnya sendiri sampai mereka dikhianati dan mereka akhirnya para habaib diusir. Para habaib itu diusir karena apa? Tidak mau berbaiat. Dan mereka ditawari ditawari. Anda para cucu Nabi kalau mau tinggal di Mekah ketika setelah dikudeta oleh Wahabi, itu para dzurriyyah itu yang tinggal di sana ditawari, engkau mau tinggal di sini berbaiat kepada raja. Kalau tidak saya bunuh. Mereka ada yang milih dibunuh, ada yang milih mereka meninggalkan kota. Sebagian dari mereka memilih meninggalkan daerah tersebut. Daripada saya ingkar kepada Allah, daripada saya mendapatkan harta, daripada saya mendapatkan kedudukan, kenyamanan, fasilitas, enggak, saya milih Allah dan Rasulullah. Mereka keluar dengan meninggalkan uang yang melimpah, dengan meninggalkan harta yang melimpah, tinggalkan mereka milih Allah dan Rasulullah. Itu yang sudah di depan mata, mereka tinggalkan. Lah masa mereka miskin ke Indonesia mau cari swadaya di sini? Pikir. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita berpikir bahwa para ulama, para dzurriyyah yang datang ke tempat ini untuk mencari harta, tidak akan pernah. Mereka mencari harta. Enggak. Kalau di doktrin kita ini, para habaib kita itu didoktrin lebih baik yang menjabat itu orang lain daripada diri kita. Kita nggak akan pernah menjabat sifatnya jabatan, nggak akan pernah. Makanya kita lihat kemarin Al-Habib Abdul Qadir
Jailani bin Ahmad Al-Habsyi. Beliau menceritakan kemarin yang ada di pondok, masih ada rekaman. Sopo sih? Roni loh. Ada rekaman. Kita ini habaib jangan sampai ikut serta di dalam jabatan strategi yang namanya khilafah dhahiriyah. Ada namanya khilafah dhahiriyah, ada namanya khilafah batiniyah. Khilafah dhahiriyah itu apa? Presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, itu khilafah dhahiriyah. Jangan kalian berebut di sini, tapi berebutlah khilafah batiniyah. Karena khilafah batiniyah, kutub, wali kutub 40 tahun yang megang wali di seluruh dunia Indonesia. Zamannya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf Gresik, sampai mulai zamannya Habib Abdul Qadir bin Alwi, terus dipegang Al-Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi, dipegang Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar, terus dipegang oleh Habib Abu Bakar. Jadi 40 tahun wali kutub yang mimpin wali seluruh dunia ada di Indonesia. 40 tahun. Sampai ahli tarim itu mengatakan, gimana kita ini kalah sama orang Indonesia? Kedudukan tertinggi presiden para wali di seluruh dunia dipegang oleh Indonesia selama 40 tahun. Ini rekor dunia. Ulama-ulama yang ada di Indonesia ini bisa megang kutbiyah 40 tahun. Belum ada di sejarah dunia manapun. Jangan macam-macam sama orang Indonesia ya. Luar biasa, tanah yang penuh berkah ini. Nah, walhasil intinya bahwa ketika kita berbicara syariat, negara-negara Arab yang hancur, mereka yukhalif bihi syariah. Mereka keluar daripada hukum syariat. Anda lihat, cek ya. Orang itu kalau ketika mendengar sesuatu, jangan kita lewat medsos. Anda ditipu Anda sama medsos itu. Makanya ada gerakan nativisasi di Mesir. Kita harus lepas. Syariat ya syariat, budaya juga budaya. Jangan kita menjadi orang Arab. Nah, Anda penting ya. Arab sama syariat itu beda. Arab sama syariat itu beda. Ada jilbab zaman jahiliyah? Tidak ada. Ada jubah di zaman jahiliyah? Ada. Jubah mereka kelengsreh, jadi panjang-panjangan jubah. Perempuan ada cadar? Ada, tapi bukan hijab. Ada cadar, ada hijab. Kita kalau mengatakan cadar, pikiran kita yang ada di Indonesia, yo sing cadaran, sing teroris itu. Iku wong Arab lho, cadaran. Sing ngebom itu cadaran kabeh. Kita harus paham, ini orang ingin membunuh karakter umat Islam. Ingin merusak harga diri umat Islam. Jadi kalau kita berpikir, oke lah, kalau kita dipaksa mengakui yang ngebom itu adalah orang yang bercadar. Sekarang saya mau tanya, yang menyembelih saudara kita ada di Myanmar, menyembelih saudara kita ada di Palestina, ada di Irak, ada di Libya, disembelih. Ada juga yang di dekat sini, di Poso, perempuan hamil dibelah perutnya, dikeluarkan bayinya, diisi perut babi, pakai cadar apa tidak? Pakai cadar apa tidak? Mereka yang menyembelih 7.000 santriwati Pondok Pesantren Wali Songo yang ada di Poso, 700 yang Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Poso, ada sanawiyah, ada aliyah, diperkosa rame-rame sama orang-orang yang ada di Poso sana. Itu pakai cadar apa enggak? Sampai berita ini kepada kita, enggak tahu kan gitu. Kita kan nggak ngerti. Apa ada mereka yang mengatakan itu adalah teroris? Nggak ada. Kejam mana kira-kira? Oke lah, katakan orang bercadar ngebom. Orang bercadar ngebom. Total berapa perlakuan buruk mereka dan berapa perlakuan buruk orang yang menyembelih umat Islam yang tidak bercadar? Pakai akal. Presentasi, segala sesuatu itu pakai matematika, presentasi. Uji ilmiah, itu baru umat Nabi Muhammad. Itu baru umat Rasulullah. Ya, cari cerdas oleh Rasulullah. Cerdaslah. Jangan kita menerima kabar
dari sesuatu yang tidak kita tahu. Maka dikatakan kafa bimar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli masami'. Cukup seseorang itu dikatakan pembohong manakala orang tersebut bercerita yang dia sendiri tidak tahu fakta di lapangan. Dia nggak ngerti faktanya seperti apa, nggak tahu. Dia nggak tabayun, dia nggak tahu faktanya, tapi dia berkata yang dia ketahui dari orang lain. Ada fal iyadzubillah min dzalik. Ini fitnah di mana-mana. Walhasil, intinya kita banyak belajar. Banyak belajar yang sudah terjadi zaman-zaman orang yang telah memperjuangkan syariat. Lihat Nabi Allah Adam, lihat Nabi Allah Nuh, lihat Nabi Allah Musa, Nabi Ibrahim. Lihat bagaimana mereka berdakwah, bagaimana strategi dakwahnya. Berhasil atau tidak? Tidak. Yang berhasil hanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berhasil hanya Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah itu terpecah lagi karena menjadi dualisme kepemimpinan. Yang satu dipegang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang satu dipegang oleh Sayyidina Muawiyah. Pecah lagi di bawahnya. Ada namanya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, ada juga namanya Yazid bin Muawiyah. Pecah lagi. Itu saya nggak akan berpanjang-panjang ke sana. Intinya, kalau kita ingin mempelajari sebuah peristiwa, jangan kita melihat atau berbicara dengan sesuatu yang kita dapat dari sumber yang kadang kita nggak tahu. Untuknya inilah majelis ta'lim, majelis para kiai, majelis para ulama yang bisa meluruskan fitnah-fitnah zaman. Kita banyak terkontaminasi dengan medsos, kita banyak terkontaminasi dengan media mainstream, kita terkontaminasi dengan artikel-artikel di WhatsApp, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Terkontaminasi pikiran kita karena memang ada operasi intelijen yang untuk membelokkan pemikiran itu ada. Maka majelis taklim inilah yang kita setia kepada aslaf. Kita baca kitabnya Mbah Hashim, kita baca kitabnya Mbah Wahab Hasbullah, kita baca kitabnya para habaib Imam Haddad, Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Jadi kita bisa mengidentifikasi. Kita jangan tidak membaca kitab mereka dan jangan mengatakan itulah Mbah Hashim beda dengan zaman ini. Kok kita kadang-kadang punya pemikiran kayak begitu? Mbah Hashim beda dengan zaman kita. Itu zaman Imam Haddad beda dengan zaman kita. Imam Haddad tentu apa? Ini generasi milenial. Nggak bisa kita terapkan di zaman ini. Ini sudah berubah zaman ini. Iya, metode dakwahnya berubah, tetapi asas pemikirannya yang tidak boleh berubah. Visi misi mereka, teori mereka, pendapat alur pikir mereka yang tidak boleh berubah sampai saat ini. Jadi jika kita mempelajari satu bentuk hukum atau penerapan di dalam tatanan sebuah negara atau pemikiran mindset kita, tidak boleh jauh daripada orang yang telah berhasil memerdekakan bangsa ini. Siapa mereka? Lihat Mbah Hashim, Mbah Wahab berhasil kok memerdekakan bangsa ini. Mereka, siapakah mereka? Lihat siapa Mbah Hashim, siapa Mbah Wahab, pelajari. Ketika Wali Songo berhasil mengislamkan dari Sabang sampai Merauke, mereka menggunakan pakaian aslaf, kecuali satu yang menggunakan blangkon, yaitu Sunan Kalijogo. Karena apa? Karena orang dulu itu takut pakai surban, pakai jubah dakwah. Kaget Pak, kaget, bingung. Waduh, iki sopo iki medeni ambek gawe jenggot jubah. Takut. Akhirnya apa? Sunan Kalijogo cukur, pakai kumis, pakai baju batik, pakai blangkon gawe jari, ngajar syariat, mengenalkan mereka pakaian Nabi Muhammad. Iku cok wedi mbek wong iku mono cermine Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sing dos pundi nggih? Kanjeng Nabi niku pakaiane ngeten, menjelaskan, lek jelasno awake dhewe mbek jubahan, cintai saya karena jubah. Ini pakaian Rasulullah, enggak nyambung, Pak. Enggak nyambung. Paham ya? Jadi Sunan Kalijogo itu punya visi mengenalkan
wong abangan supaya cinta kepada surban, cinta kepada jubah, cinta kepada syariat. Lah saiki gak nggih blangkon ngajari wong gak seneng ambek jubah. Gawe blangkon ngajari wong gak seneng ambek imamah. Lah gak mudeng ambek wong saiki. Paham maksudnya? Mana akal sehatnya itu di mana sekarang ini? Saya kepingin seperti Sunan Kalijogo, monggo dakwah kalian kepada orang-orang yang gak cinta kepada jubah, gak cinta kepada surban. Jadi Sunan Kalijogo membuat orang cinta kepada jubah. Iki gak perlu kita menjadi orang Arab, kita punya budaya sendiri, belangkonan ngenyek syariat. Paham ya? Jadi kalau mau jadi Sunan Kalijogo sing tenanan, ojo abu-abu, pelajari Sunan Kalijogo itu sing piye to. Ada juga orang yang ingin menerapkan yang dipenggal siapa? Sunan siapa? Syekh Siti Jenar. Ono bisa nih generasi Syekh Siti Jenar. Ono generasi Sunan Kalijogo sing wis gak karu-karuan, ono generasi Syekh Siti Jenar juga. Jangan gak dikira loh, ada. Jadi sembayangnya mbek eling tok. Syekh Siti Jenar itu sembayangnya mbek eling tok. Lapo sembayang? Sampean sapa? Aku Gusti Allah. Loh, sampean Gusti Allah? Yo, aku Gusti Allah. Lah terus lek awakmu Gusti Allah, aku sapa? Awakmu ya Gusti Allah. Loh. Terus watu iya apa? Watu iki ya Gusti Allah. Majdu. Apa majdu itu? Akal kewarasannya diambil oleh Allah, akal sehatnya diambil. Diambil. Diganti dengan mahabbah. Mahabbatullah, mahabbatur Rasulillah yang tidak punya syahwat. Jadi Syekh Siti Jenar itu, iki duit 50.000, duit 100.000, duit 2.000 orang ngerti. Iki wong wedok ayu, iki wong wedok elek, orang ngerti. Iki rawon, iki soto, iku gak ngerti. Lah iki melok torikoe Syekh Siti Jenar bojone papat. Bendina tok bang numpuk duwe, akale wong saiki iki lho, paham ya? Syekh Siti Jenar itu sembayangnya mbek eling, boleh majedut kok. Apa yang enggak boleh majedut? Boleh. Jadi 24 jam itu dia sholat. Biyen iku wonten sing sering saya dikeloni, aku dikeloni biasa Mbah Lim, ngerti Mbah Lim? Mbah Lim ku adike Mbah Hamid Bedowi Lasem lho, majedut iki. Mbah Lim. Ada juga Mbah Ali Tamam yang ada di Nganjuk itu ono guruku pisan Mbah Lim, Mbah Ali Tamam di Nganjuk dulu tidurnya di babat majeduk. Memang bener gak tau sembayang, pernah digoda sama anak-anak. Mbah Lim ora tau poso, Mbah Lim ora tau ngaji. Pernah ada orang kayak gitu. Ya mohon maaf, ini orang yang bukan nahdiyah seperti kita ya. Ada orang kayak gitu. Mosok ngene kok wali ya, wali. Ada juga di antaranya Habib Ja'far Al-Kaf yang di Kudus rambutnya panjang. Tahu Habib Ja'far? Wali. Pernah ada orang nantangi, kebetulan Habib Ja'far ini nginep di rumah 8 bulan. Habib Ja'far ini nginep di rumah istri saya 8 bulan. Beliau nggak mau keluar dari rumah 8 bulan. Gak tahu sembayang, gak tahu poso, senenganin joget-joget. Ada satu orang ngenyek. Itu NU ini dianggap wali, masuk anak wali, masuk dia bukan nahdiyah. Saya nggak mau nyebutkan mereknya karena larangan dari guru-guru kita. Mereka datang nantang Habib Ja'far. Di ini sih Ja'far di. Kebetulan di rumah itu banyak kamar. Wong ini pengen ngerti di kamar Habib Ja'far. Itu kamarnya. Ini kamarnya. Oh iya kamarnya. Kalau Ja'far turu subuh gak tangi. Ini ciri wali gak sembahyang. Tapi dia buka pintu yang lain. Habib Ja'far lagi baca Quran. Loh, kita itu kamar gini mau. Mulai ragu dia. Buka kamar satunya lagi. Habib Ja'far lagi sholat. Buka lagi. Jadi itu. Dan ini terjadi kepada aulia. Ya, tapi makom majedub orang ngerti duit, gak duwe bojo, gak duwe syahwat. Nggak punya istri sampai sekarang. Nggak punya, dia nggak ngerti. Wong wedok ayu, iki wong wedok elek, iki duwe 2.000, 50.000, nggak ngerti.
Dadi lek wong melok thariqah sesi jenar gak sembayang mbek eling ya lek bojomu kowe ngerti wong wedok ayu, kowe ngerti dhuwit 100.000 wis 50.000, Anda penipu. Anda penipu. Mereka itu udah lepas dari dunia, nggak ngerti ke motor BMW, ke angkutan, nggak ngerti. Motor gak motor apik gak gelem numpak ya, bohong. Ente tahu lagi Habib Syekhon Al-Bahal. Habib Syekhon. Anda buka Habib Syekhon. Motor anyar teko gambari, Pak. Spet. Gambar spet. Tutuki kocone. Motor anyar. Wong lek mahabbah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, gak ngerti deh. Meneng tok. Gak ngerti. Jadi kita kalau ingin menjadi sesuatu yang kafah sing tenanan, Sunan Kalijogo sing tenanan. Dadi Mbah Monang sing tenanan. Lek nggih surban sing tenanan. Wong nggih surban tidak menerima dan tidak pernah meminta sumbangan. Ku nggih surban kayak ngono. Gak tahu jaluk proposal, gak tahu jaluk sumbangan, jaluk pemerintah, orang tahu. Ada kisahnya Mbah Bonang minta kepada raja, gak ada. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan yang seperti itu sampai nanti hari kiamat. Naskurullah, Ridwan sampai sekarang pernah minta ke bupati. Pernah. Anda pernah mendengar kita meminta sumbangan kepada siapapun, perusahaan manapun, pernah? Alhamdulillah. Naskurullah, kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya udah disampaikan kayak gini berat cobaannya. Pemenang pilkada iki yo. Ape pilkada, suwake sing teko yo. Mana laskar gimana nih? Wong teko nggo duit sak kresek ngira wae tempat kita, Berapa aja orang datang ke tempat kita bawa uang 1 tas. Ini Bib buat Habib. Berapa kali orang kayak gitu datang ke tempat kita? Alhamdulillah, naskurullah, bersyukur kepada Allah kita dihindarkan. Gak ketemu lah, sumpah, pas loro weteng segala macam, alhamdulillah. Allah melindungi kita dengan cara-caranya. Alhamdulillah. Nek nggih jubah nggih jubah ning tenanan lho. Ojo gawe jubah, rono rene njaluk dhuwit. Dodolan ngene mokso. Ah keke lek gak gelem gak kowe kualat. Apa kualat apa ora walat ora apa. Tak ada habaib sing sujubah. Habaib sing gawe jubah. Yo. Cekeli ini. Habaib sing gawe jubah, ngekeki dhuwit gak tau njaluk dhuwit. Ciri khas lek wis gawe imamah, gawe surban, pakaiannya Rasulullah sebagaimana Mbah Ibrahim, sebagaimana orang-orang para pendahulu kita. Ora tau njaluk dhuwit, ngekeki dhuwit sing tenanan. Ojo nggih surban njaluk kono sumbangan gini. Apa ini? Ini bukan kafah ini. Jadilah orang-orang yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jangan memperalat di dalam agama. Faliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan di dalam pemikiran kita. Allah menyelamatkan akidah kita. Jangan jauh-jauh dari Nahdlatul Ulama. Ini sudah dibuat oleh para aulia rijalullah. Mbah Hashim, Mbah Wahab, panjenengan tingali. Siapa Mbah Hashim? Muridnya Habib Ali Assegaf. Muridnya Syekh Zaini Dahlan. Muridnya Al-Imam Sahib I'anatul Talibin yang mengarang I'anatul Talibin. Sanadnya mereka sampai ke Rasulullah. Jangan jauh-jauh dari mereka. Ojo golek sing anyar-anyar. Kok delok ceramahe enak, videone apik, gak belerep. Ya to. Jenggote dawa terus kok eloki. Yo. Paham? Lihat dulu. Kenapa saya sebutkan seperti ini? Karena mereka sudah mulai lancang mengejek kita. Jangan Anda orang-orang itu yang tidak sama dengan kita, kalian jangan mengejek kita. Kita kalau mau ngelibas kalian tuh cepet aja. Mudah-mudahan di rumah sampai sudrun-sudrun nih. Yo, kalau kita mau memprovokasi umat, membakar kalian, rumah kalian kita bakar sekalian. Kita tuh bisa, kita punya kekuatan. Kita punya kekuatan struktural pemerintahan, kita punya kekuatan arus bawah, kita punya kekuatan keimanan. Anda aja macam-macam. Ngono lho. Anda dakwah silakan dakwah. Wis gak usah ngelok-ngelokno maulidan bid'ah.
traweh selikur bid'ah, wis gak usah nek ngono-ngono, tak sikat ta iki. Paham ya, engko dirungokno mek sudrun-sudrun iki. Nah, terus-terusno wae cangkemmu wae ngono ngene. Ya, saya peringatkan kalian sudah tidak usah lagi, silakan kalian dakwah dengan dakwah. Kalau memang ada pembahasan yang arah ke sana, jangan kalian viralkan di YouTube. Jangan membuat kami lepas kontrol. Akhirnya kita lepas kontrol, kita fatwa untuk menyerang kalian, bubar kalian. Nah, kita tidak menginginkan seperti itu. Thariqah kita, thariqah para habaib tidak pernah la tatamanna'u liqa'al adu. Nas'alullahal afiyah. Kita tidak akan pernah bertemu dengan musuh, tidak pernah berangan-angan berpikir bertemu dengan musuh, tidak pernah. Berfantasi ingin bertemu dengan musuh, tidak pernah. Kepingin seduluran dunia sampai akhirat. Tapi ojo utik-utik. Nah, ya, ojo diutik-utik. Jangan kalian pancing-pancing kita dengan fatwa-fatwa ejekan-ejekan kalian. Tapi kalau kita sudah lost control, pasti akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah menetapkan kita di akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'allamana masyaykhuna wa 'allamana kutubuz zaman wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.